Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara Presiden petahana Amerika Joe Biden mundur dari pencalonan presiden dan menyatakan mendukung Wapres Kamala Harris untuk maju dalam Pilpres 2024. Dalam surat yang diumumkan Minggu siang waktu setempat, Biden mengatakan demi kepentingan terbaik partai dan negaranya, ia mundur dan fokus sepenuhnya untuk menjalankan tugas sebagai presiden selama sisa masa jabatannya. Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee, giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago. Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat. Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian. There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say maybe we could at least encourage or endorse or try to set in place a way that Vice President Harris might be the nominee. But there's not an absolute guarantee or legal way for him to switch his support to her. Sebagai wapres yang juga pengganti presiden bila berhalangan tetap, Kamala Harris menjadi opsi terkuat. Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis, terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju. Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah 3 gubernur, Gavin Newsom dari California, Josh Shapiro dari Pennsylvania, dan Gretchen Whitmer dari Michigan. The goal of the party will be to have some sort of process before the convention and at the convention that allows whoever gets into the race to court the delegates. It could be any number of things. It could be regional meetings, it could be a debate. Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon wapres. Proses lain yang bisa membuat semangat massa tapi juga berpotensi memecah belah. Whoever is the loudest in critiquing Harris as the choice will probably be the sort of faction of the party that gets their nominee into the VP slot. But, it's all speculation at this point. We have no idea. We've not seen anything like this before. Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump. Demikian laporan tim VOA. Saudara, Presiden Joe Biden dijadwalkan akan menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington DC pada Selasa waktu setempat. Namun hanya beberapa hari sebelumnya, Israel melancarkan serangan udara berkekuatan besar terhadap pemberontak Houthi yang berbasis di Yaman. Israel melancarkan serangan udara ke Yaman Sabtu malam untuk menarget wilayah yang dikuasai pemberontak Houthi. Kelompok Houthi mengatakan serangan Israel menyasar infrastruktur listrik dan minyak mengakibatkan sedikitnya 3 orang tewas dan 87 lainnya cedera. Pejabat Israel mengatakan serangan udara ini adalah tanggapan langsung terhadap serangan drone ke Tel Aviv hari Jumat yang menewaskan 1 orang. Menurut pasukan pertahanan Israel IDF, serangan ini menghantam target militer yang digunakan sebagai jalur utama untuk mengirim persenjataan dari Iran ke Yaman. Dan persenjataan ini telah dipakai untuk menyerang Israel dalam beberapa bulan terakhir. Serangan Israel ini meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dengan pemberontak Houthi mengatakan mereka tidak ragu untuk menyerang kembali. Perkembangan ini terjadi saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuju Washington. Kantor Perdana Menteri Israel mengonfirmasi pertemuan Netanyahu dengan Presiden Joe Biden akan berlangsung Selasa siang waktu setempat. Beralih ke musim panas di Amerika Serikat yang beberapa kali ditandai oleh gelombang panas dan peringatan bagi warga untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Tapi di perbatasan California dengan Nevada, banyak pengunjung justru mencari panas dan mengabadikannya lewat foto. Destinasi wisata bernama Death Valley ini bahkan mendapat julukan sebagai tempat terpanas di permukaan bumi. Tiap tahunnya, Taman Nasional Death Valley di perbatasan 2 negara bagian, yaitu California dan Nevada, didatangi 1 juta lebih orang. Actually, it's burning my lips and my legs because I'm very white. Aktivitas favorit warga saat berkunjung adalah mengambil foto dekat termometer raksasa di Furnace Creek Farm yang tercatat sebagai tempat terpanas di permukaan bumi dengan rekor suhu udara tertinggi hampir 57 derajat Celcius pada 10 Juli tahun 1910.
So behind us we have this displaced thermometer here at the Furnace Creek Visitor Center, which is a great place for people to take a picture with and record a bit of this memory of the extreme heat that they got to experience. Staf Taman Nasional mengakui termometer raksasa di Death Valley tak 100% akurat. This thermometer has a probe in the back of it that includes a little bit of radiant heat that's coming from the metal structure and also the building. So this one usually displays a couple degrees hotter than what the official temperature actually is. Tapi bagi turis yang datang, mereka selalu tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berfoto di tempat yang disebut titik terpanas di dunia ini. You know, how many people in the world can say they've been to the hottest place in the world? It's almost like climbing Mount Everest. How many people can say they actually climb Mount Everest? So it's just being there in the hottest place in the world. I take a weird sense of pride in it, like being like an adventurer that, you know, I can handle. I've been in northern Vermont in the wintertime in -20, and now I've been in the hottest place in the world. Sejak 2020, termometer raksasa ini diberi tambahan catatan dalam Celsius. Ini karena banyaknya turis mancanegara yang juga datang ke Death Valley. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Fajril Asikin, warga diaspora Indonesia yang adalah perintis bisnis mobil derek di Bethesda, negara bagian Maryland. Sudah 50 tahun ia menjalankan Asikin Towing dan pernah memiliki armada hingga 5 mobil derek. Dan tokoh diaspora yang akrab disapa Uyung Asikin ini kini menjalani pekerjaannya lebih sebagai hobi. Kita ikat juga supaya mobil itu nggak lari ke depan ke belakang. Fajril Asikin atau lebih dikenal dengan nama Uyung Asikin sudah lebih dari 50 tahun menekuni bisnis mobil derek. Penghasilannya termasuk bagus dari bisnis jasa ini. Dulu Bang sempat punya karyawan berapa Bang? Dulu ada 6. 6? Terus mobil dereknya berapa? 5. Karena kan zaman dulu itu tidak banyak private towing company di luar. Setelah semua anaknya lulus kuliah, dia memilih untuk tidak memiliki pegawai lagi. Karena bisnis yang ditekuninya menuntut waktu kerja yang panjang dan juga penuh tekanan kerja. Dulu karyawannya Bang Uyung orang Amerika? Siapa? Karyawannya semua. Oh semuanya orang Amerika. Orang putih, orang Amerika. Maka itu saya bilang, saya itu setelah anak-anak selesai, saya bilang saya nggak mau sampai saya sakit. Give them a call first. Uyung Asikin datang ke Amerika tahun 1972 dengan satu tujuan utama untuk mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Atas keputusannya tersebut, dia yang sudah cukup mapan tinggal di Jakarta dengan memiliki bisnis ekspedisi harus memulai dari bawah lagi. Pekerjaan pertama ketika di Amerika diisi pom bensin orang. Isi mobil itu ya? Iya. Saya pikir waktu itu, waduh, mana mesti ngecek mobil mana? Saya nggak pernah begini di. Pernah nggak nemanin Bang Uyung ngetowing gitu? Dulu ya waktu saya masih muda saya bisa, tapi sekarang saya nggak bisa karena kan saya semakin berumur kan saya nggak ada tenaga lagi. Sekarang di usianya yang sudah hampir 80 tahun, Uyung Asikin masih aktif bekerja, menjadikan pekerjaannya sebagai hobi yang menyenangkan. Dari Bethesda, negara bagian Maryland, demikian laporan tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.